aplikasi optimasi untuk pencarian rute atau kombinasi titik-titik tujuan yang paling efektif. Sederhananya begitu. Jadi ceritanya ada depo pengiriman atau kantor pusat di sini titik awal. Itu di setiap harinya ceritanya dia mendata. Hari ini titik-titik yang mau dituju kemana saja. Oh, ternyata hari ini ada 19 titik nih. Ya. Kemudian dia melakukan inputan, ada berapa nih jumlah kendaraan yang tersedia. Jadi aplikasi yang dibuatnya ada 3 kelebihannya. Pertama, dinamis jumlah kendaraannya. Kalau 7 ya berarti 19 dibagi 7. Ya masing-masing berarti dapat berapa tuh? 2 kali itu. 3 ya. 2 ya. Kebanyakan 7 ya. Misalkan ada 5 kendaraan, jadi 19 dibagi 5. Ya, 15 dibagi 5 tuh masing-masing dapat sekian titik. Misalkan seperti itu. Nah, ini contoh ada 3 nih kendaraan. Jadi kalau ini kita rubah dia akan mengganti sendiri. Dan dia harus kembali ke titik awal lagi nantinya, ya. Oke, kita testing coba. Nah, di sini juga kelebihan yang kedua adalah kita terserah mau berapa jumlah individunya. Artinya makin cepat mencapai kombinasi yang terbaik ya kalau ini makin banyak ya. Tapi ya efek dampaknya makin lama prosesnya. Misalkan saya mau bikin individu ada 100 nih. Nanti kan di antara 100 itu pasti ada yang paling pendek ya kan, paling deket dari random itu tadi. Itu pun masih di iterasi pertama. Nah, ini contohnya nih. Saya ada 9 individu ya. 9 kombinasi. Nah, ini dia nih. Dari 19 titik ini dia menyarankan ini rutenya nih, kombinasinya. Nanti dipotong-potong, masing-masing berapa kendaraan. Tadi ada 3 kendaraan, berarti 19 dibagi 3 pembuatan ke bawah. Berarti masing-masing 6 ya, sisa 1 dioper ke kendaraan pertama. Jadi jumlah poin pertama 7 ya. Kedua 6, ketiga 6. Ya, oke, lebih mudah saya letakkan di notepad. Ini satu ya, ini satu random nih, satu random satu. Ini titik individu pertama, ini individu kedua, kombinasinya gini. Ya, ini belum dibagi-bagi ya, belum dibagi-bagi. Nanti secara sistem dia akan dibagi-bagi. Jadi ada 3 kendaraan, berarti jumlah poin kendaraan pertama ada 7, yang kedua 6, yang ketiga 6. Nah, kombinasinya dari titik awal ke 3. Ini titik awal ini. Ya, ini titik awal ke sini. Ya, ini rumusnya sama kayak Pitagoras lah. X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Tapi kita menggunakan rumus elip ya, rumus bumi. Ya. Rumus apa? Half percent. Sehingga dapatlah 7 kilometer. Ya, terus dari 3 ke 18. Nih, habis itu pergi ke 18. Ya, dari koordinat ini koordinat 3 ke 18 dan seterusnya. Totalnya rute kendaraan pertama dari titik awal ke 3 ke 18 ke 4 terus ke awal lagi 36 km. Kendaraan kedua 40 km ya. Ini dia. Kendaraan ketiga totalnya 101 km. Kombinasi kedua total berapa? 114. Oh, masih bagus ini sebenarnya ya. Tapi kan kita nggak tahu nanti mana yang dipakai nih. Ya, 122 ya. Ini terus nih. Semua kemungkinan ini akan di apa? Bandingkan ya. Sesuai tadi kendaraan pertama 7, 6, 6. Artinya di sini sistemnya sistem adil ya. Sistem adil itu artinya enggak jomplang lah. Jangan sampai kendaraan 1 10, kendaraan 2 5, kendaraan 3 cuman berapa gitu. Ya, di sini dibikin adil. Ya. Kalau dibikin manual lebih mudah sebenarnya ya. Misalkan kendaraan 1 kamu kesini 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 sini, kendaraan kedua lebih mudah ya. Tapi kan kita mencoba untuk membuat sistem yang dinamis. Kelebihan ini juga jumlah individunya bisa berubah-ubah ya, mau berapa terserah ya.
dan inputan probability crossover mutasinya pun bisa. Apa sih maksudnya crossover dan mutasi? Oke, sebelum kemarin kita masuk ke fitness. Ya, jadi ceritanya gini, ini ada contoh Excelnya. Misalkan kita ada 6 kombinasi ya. Kalau tadi kan 9 ya, ini contoh ada 6 nih. Rute pertama 50, rute kedua 30, rute ketiga 2 km ya. Terus habis itu dicarilah rumus ininya. Rumus fitnessnya satu per variabel ini nih. Dapatlah angka masing-masing ini ya, 1 bagi C3 ya, 1 dibagi 30. Terus di total. Setelah di total kita bagi, dia dibagi total, dia dibagi total. Terus dicari kumulatifnya nih. Ini tambah ini dapat ini. Ya, ini tambah ini dapat ini. Totalnya kembali ke 1. Nah, ini rumus untuk mencari individu baru atau istilahnya roulette wheel, roda berputar. Nanti di situ misalkan nih saya merandom. Terus dapat 0,4. 0,4 tuh dekat dengan siapa? Dekat dengan 0,5 apa dekat dengan 0,27? Oh, dekat dengan 0,5. Ya, 0,4 ya. 0,4 itu oh, di sinilah dekat dengan 0,4 lah nilainya ya. Dekat dengan 0,4 ya. Dapatlah ini masuk kemari. Random lagi 0,3 misalkan dapat 0,3 dekat dengan siapa? Oh, dekat dengan 0,2 di sini. Ya, dapatlah kita individu barunya seperti ini. Artinya ada beberapa individu yang dapat, ada yang berulang, ada yang ini kayak ini berulang, ada juga yang tereliminasi sesuai dengan nilai random roulette wheel tadi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kita udah dapat kilometer ini, terus kita akan menghitung dia. Dihitung dulu dong dia nih. Hitung roulette wheel-nya, pakai individu mana nih jadinya nih? Nah, ini dapat nih. Individu 1 tetap dipertahankan jadi 1. Individu 2 ketukar jadi dengan 9. 3 tetap 3. 4 dengan 5. Kenapa? Karena tadi ada nilainya si siapa? Roulette wheel-nya tadi. Ya, randomnya berapa, dekat dengan siapa, tereliminir nih. Ini sama nih, 3, 18, 16, 7. Sama nih sama yang pertama masih. Tuh ya. Kalau yang kedua, 2 ketukar 9. Mana 9? Ini dia nih 9 nih. 19, 12, 9. 19, 12, 9. Nih, tukar dia. Jadi tereliminir dia. Ya, dapat panjang dibagi lagi sesuai dengan proporsinya tadi ya, 7, 6, 6. Loh, ini kenapa 0? Ya karena supaya ngimbangin 7 digit di atasnya. Ya, 0 lah. 0 itu artinya biar matriknya sama. Karena kan untuk proses matematika itu matriknya harus sama. Cuma di sini udah dikasih rule kalau 0 itu diabaikan nantinya. Nah, di sini udah kita ubah menjadi sesuai dengan jumlah kendaraannya. Keuntungannya apa? Mudah untuk simulasi, yang kedua mudah untuk proses crossover. Crossover itu apa? Pertukaran nih, mobil 1, mobil 2. Tukeran dong. Lihat nih. Tadi probability crossovernya berapa? 0,20. Artinya kalau dia kurang dari sama dengan 0,20, dia ditukar. Dapat nih 0,15 kurang dari 0,20. Kromosom ketiga. 1, 2, 3. Nih 16 nih. Yaudah, 12 naik ke atas, 16 turun ke bawah. Nah, ini tukeran nih. Terus di sini posisi sini randomnya ternyata di atas 0,20. Pas di sini masih. Nah, pas di sini dia 0,13 kurang dari 0,20, maka tukeran nih, ini tukeran ke bawah. Ya. Nah, ini tetap nih. Karena randomnya mungkin pas waktu di sini. Jadi dia jalan kan? Cek di sini random, cek sini random. Nah, pas di sini mungkin dia nilainya di atas 0,20, maka dia tidak diputar. Lalu bagaimana kalau yang ketiga ini nggak ada pasangannya? Kalau nggak ada pasangannya, beberapa referensi ya dia didiamkan saja. Ada juga beberapa referensi ditukar lagi dengan yang atas. Ya, bisa juga ya. Terserah ya mau pakai gimana. Cuman untuk kasus ini kita memudahkan, kalau dia ganjil yang paling bawah diabaikan, nggak usah ditukar.
Oke, setelah mengalami proses mutasi, crossover, lanjut ke mutasi. Mutasi itu apa? Yang tadinya misalkan dari Priok ke Kalideres ditukar, ya, Kalideres dulu, baru ke Priok misalkan gitu, ya, ditukar posisinya. Sama nih, digit ke-7, 4 tukar sama 19, ya, 7, ya, 4 dengan 19. Oh, baris kedua ya, sorry, ini baris kedua nih, baris kedua 7. 19, 27 tukar 26, 19 tukar sama 0. Ini kan tukar dengan sebarisnya. Sesama kendaraan tetapi dia beda arah gitu loh, ya. Ya. Ini kromosom pertama, ini kromosom kedua. Sama. Ya, dari Rothwell crossover mutasi dapat kita. Dapat, ya. Dapat nih. Nah, ini susunan-susunan kromosomnya. Kromosom yang baru setelah mengalami crossover dan mutasi. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya yaitu elitisme. Apa elitisme? Elitisme itu orang bilang sebagian tabusers, tabung penampungan. Search membandingkan. Kalau nilainya lebih bagus daripada sebelumnya, ya. Misalkan nih, eh, mana ya? Misalkan gini, ini kita buat iterasi pertama ya, iterasi pertama nih, susunannya seperti ini. Ini setelah dia mengalami crossover dan mutasi. Iterasi pertama ada pesusunan seperti ini, misalkan. Ini total jarak yang ditempuh, misalkan ya, total jarak yang ditempuh itu ini 100, ini 98, ini 102, ini 105. Misalkan ya, ini 107. Ini misalkan 92. Misalkan ya, total total jarak tempuh semua kendaraan. Ini iterasi pertama ya. Ya artinya dari sini ya, dari sini nanti kita butuh apa? Menghitung dulu total ini berapa kilometer nih. Total ini, total semua berapa kilometer. Kita lakukan langkah seperti di atas ini nih. Ya, total dari awal ke dia ke awal berapa kilometer. Ya, misalkan dia dapat ini. Nah, ditampung manakah yang paling bagus di antara tadi? Kalau tadi kan kita ada 9 individu ya. Kalau ini contohnya ada 6. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, saat dia mau masuk ke iterasi berikutnya, dia menyimpan, ya, simpan dulu nih. Ya, ada satu yang terbaik, rute ini nih, ya.
Rute ini yang terbaik nih. Rute ini yang terbaik. Maka dia akan beriterasi lagi nih, looping lagi nih di sini nih, mengalami apa proses-proses selanjutnya lagi di iterasi kedua ya. Dia ngitung lagi, ngitung crossover, ngitung roulette well, crossover mutasi, ya. Nanti dia dapat individu baru lagi di sini nih, ya susunannya udah berbeda lagi nih. Misalkan ya, intinya udah beda lah intinya, dan seterusnya. Masing-masing dapat jarak sendiri-sendiri lagi. Misalnya di sini dapat 102 ya, ini dapat 109. Ini dapat misalkan, oh sorry, ini yang paling rendah ini ya 92 ya. Ini ya. Nah, ini misalkan di sini dapat misalkan 100. Nah, masih bagus yang sebelumnya nih. Ya, masih bagus yang sebelumnya. Maka dia ini akan kereset ya. Dia akan tetap menggunakan iterasi yang udah terbaik sebelumnya. Kebayang nggak? Udah bilang kebayang? Kebayang, Artinya dia kebayang. mempertahankan nilai sebelumnya yang udah terbaik ya. Sorry tadi ada Hmm, kesalahan. Ulangin. Di sini yang terbaik adalah angka 92 ini ya. Ada 92 ini tadi ya. Sama dia yang disimpan itu sebenarnya bukan ABDTHS bukan, tetapi ini semua yang disimpan karena ada walaupun satu yang terbaik. Sehingga saat roulette well berikutnya terjadi perubahan ini, ya, ini nilainya nggak ada yang lebih baik daripada ini, maka ini kembali lagi ke sini, ke pola ini lagi. Nah, dia kembali ke pola ini lagi. Dia tetap mempertahankan kelompok individu yang memiliki nilai yang paling baik. Gimana ya? Ada dua kemungkinan sih jadinya ya. Menyimpan seluruhnya ya, seluruhnya itu dari dia dan teman-temannya, walaupun teman-temannya nggak baik tetap disimpan. Terus mereplace semua individu baru. Kalau emang nggak ada yang terbaik, masih ada yang kalah gini. Atau bisa juga kita hanya menyimpan satu yang terbaik. Oh, di iterasi satu yang terbaik ini misalkan. Ya, pada iterasi satu yang terbaik ini misalkan. Di iterasi 2 ternyata tinggi-tinggi semua nih. Maka dia tetap yang terbaik ini, juara pemenangnya tetap ini. Misalkan ya. Di iterasi ketiga, misalkan ya. Oh, ada satu nih yang bagus nih. Ya, ini udah pasti berubah-berubah nanti ini. Ya, ini udah pasti berubah-berubah nanti ini. Misalkan ini 91. Wah, ada satu yang bagus nih. Ya, lebih bagus daripada ini. Nah, begitu. Jadi ada dua kemungkinan. Hanya yang terbaik saja yang disimpan, ya, teman-temannya nggak ke replace.
atau satu kesimpan tapi teman-temannya ke replace dengan kelompoknya yang ini tadi. Gimana? Mana yang bagus? Kita belum tahu sih mana yang bagus untuk kasus kita ini nanti ya. Kalau saran saya sih, ya, untuk kasus kendaraan ini, jadi kita simpan semua nih iterasi pertama ini, ya. Iterasi pertama mana hasilnya? Ini hasilnya nih. Ada 6 individu. Ini ada 6 individu hasilnya seperti ini. Iterasi kedua, ya, kan ada 6 juga ya. Di individu pertama berapa? 100 sebelumnya. Sekarang 91. Oh, kalah nih. Diganti sama 91. Jadi dia ngecek satu-satu. Ini kedua, individu kedua masih bagusan yang iterasi pertama susunannya. Oh yaudah pertahankan ini. Yang ketiga bagusan mana sama yang baru dengan yang sebelumnya. Nah begitu. Jadi dia membandingkan antara individu-individunya. Jadi tetap kita memiliki di sini ya 6. Ya, tetap memiliki 6 yang terbaik. Nanti dari 6 inilah ya yang maju ke roulette wheel berikutnya. Jadi bukan ini nih, bukan ini yang maju ke roulette wheel berikutnya, tetapi yang udah bagus inilah yang kita majuin ke roulette wheel berikutnya. Kebayang nggak? Bayang. Oke. Jadi kita tetap menampung 6-6-nya ya. Sembari dibandingkan dengan iterasi. Misalkan kita sampai iterasi ke 90 misalkan. Nanti hasilnya bagaimana? Ya udah, dia akan dibandingkan masing-masing ini. Divisi 1 dengan yang nilai sebelumnya bagusan mana nih dengan penampungan sebelumnya. Oh, yang ini nilainya 80 nih. Susunannya apa? Susunannya ini susunannya begini. Ya udah, pakai ini. Divisi keduanya bagusan mana? Oh, ini bagus nih. 10 misalnya gitu. Dan seterusnya. Nanti inilah yang diiterasikan, karena ini udah koleksi yang terbaik-terbaik ini. Kalau di sini misalkan diiterasi ke 91 nilainya tinggi semua nih. 200, 300 tinggi-tinggi ya, berarti ini hilang. Berarti udah urak-urakan nih, udah campur aduk, udah nih udah nggak karuan. Kita kembalikan lagi ke awalnya lagi yang terbaik. Baru di crossover lagi yang ini, dimutasi lagi yang ini. Cari yang terbaik lagi, di press lagi. Kebayang nggak? Kebayang ya? Kebayang. Ya. Kebayang. Jadi artinya kita tampung seluruhnya ya. Jadi yang dimutasi, yang di crossover, yang di roulette wheel adalah yang seluruhnya. Oke, kalau ada 6, 6-6-nya yang di roulette wheel. Oke. Kita sudah sampai tahap ini ya, tahap mutasi. Ini kita hitung lagi fitnessnya. Kenapa dihitung fitness? Karena kita bisa tahu dia itu bagus atau tidaknya kan berdasarkan fitness atau nilai jarak yang dimiliki. Oke, terakhir kita dapat R-new ya. R-new ini nilai roulette wheel yang terbaru nih, nilai roulette wheel. Sorry. Nilai Jadi R-new ini sebenarnya gini, nilai ini ya, nilai 2 dimensi hasil mutasi ini 13, 19 ya, 17, 12, 18, 2, 15, 10, 0,
1491 11650. Oh, ini kok 12 awalnya ya? Kok 12 itu harusnya 13 itu. Coba saya cek dulu. R new-nya salah kok, pertamanya 12. 13 mestinya. Kita cetak coba. Nilai mutasi. R new-nya kok. Coba kita matikan lagi. Nah, ini dia nih. Harusnya dia 8217. 8217 594. Bener. 8-nya yang salah ya. Pertamanya yang salah nih. Dia 17 ngambil dari. Oh, dia ngambil dari nilai sebelum ini. Tapi 17. Salah ngambil nilai ini, dia harusnya ngambil dari nilai ini.